pagi semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 201104171, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran, hari dan tanggal Rabu 17 November 2021, kelas A1 manajemen semester 3, dosen pengampu Ade Mursalin SE, MM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS manajemen pemasaran dengan soal nomor 1 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis. Soal yang kedua, pemasaran bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, melainkan terdapat sekitar 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan. Sebutkan dan jelaskan. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan model pemasaran holistik menurut Kotler dan Keller. Nah, soal nomor 4, jelaskan evolusi bauran pemasaran. Soal nomor 5, pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Soal nomor 6, banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori kepuasan pelanggan. Pertanyaan nomor 7, menurut Philip Kotler pada tahun 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebutkan dan jelaskan. Pertanyaan nomor 8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability atau analisis CPA menurut Women pada tahun 2000. Sebutkan dan jelaskan. Pertanyaan nomor 9, silahkan buka link ini. Soalnya, siapa pembicara dalam video itu dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori mengenai manajemen pemasaran. Soal nomor 10, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS Manajemen Pemasaran 1. Jawaban nomor 1, pengertian manajemen pemasaran adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisa proses pemasaran, dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Dalam setiap perusahaan terdapat manajemen pemasaran yang membantu menganalisa dan mengatur proses pemasaran produk perusahaan. Divisi pemasaran tidak bisa diabaikan karena berkontribusi dalam banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran. Kali ini saya akan membahas apa pentingnya manajemen pemasaran bagi kelangsungan suatu bisnis. 1. Memperkenalkan produk baru. Agar bisnis berhasil, produk atau layanan diberikan harus diketahui oleh calon pembeli. Jika bisnis Anda tidak dikenal oleh pelanggan potensi Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan pelanggan, maka teknik berpemasaran dapat membantu Anda menciptakan kesadaran merek untuk pelayan atau produk Anda. Dan istilah yang lebih sederhana, manajemen pemasaran penting untuk bisnis apapun karena 1. Memahami kebutuhan pelanggan, 2. Meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, 3. Perluas teknik untuk menjangkau pelanggan potensial, 4. Berikan alat yang tepat pada waktu yang tepat, 5. Menghemat waktu dan uang perusahaan dengan memfokuskan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan penjualan Anda. Adam Smith telah mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di negara kita sampai seseorang menjual sesuatu. Pemasaran adalah kunci yang membuat ekonomi berputar. Konsep pemasaran adalah tentang mencocokkan kemampuan perusahaan dengan keinginan pelanggan. Setelah produk, layanan, atau perusahaan Anda mencapai tempat yang Anda harapkan, itu meningkatkan peluang Anda bahwa konsumen akan melakukan penjualan. Dan yang lebih penting adalah bahwa pemasaran juga mengurangi biaya penjualan dan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Kegiatan pemasaran adalah
membeli, menjual, membiayai, mengangkut, pergudangan, menanggung risiko, dan membangun reputasi perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan seringkali bertumpu pada reputasi yang solid. Citra perusahaan sangat penting. Ini adalah jiwa bisnis dan hanya strategi pemasaran yang dapat membantu perusahaan manapun untuk membangun reputasi yang kuat dengan mengidentifikasikan peluang terbaik yang layak dikejar serta ancaman yang harus dihindari. Jawaban soal nomor 2. 1. Kenali pelanggan dengan baik. Strategi pemasaran yang pertama adalah kenali pelanggan dengan detail karena dialah yang menjadi target atau sasaran penjualan produk Anda. Jika Anda mengenalnya, bisa jadi produk yang ditawarkan tidak akan disukai. 2. Melakukan promosi yang tepat. Strategi pemasaran produk yang efektif yang kedua adalah silahkan lakukan promosi produk yang tepat. Semuanya tergantung Anda termaksud di mana promosi akan diletakkan, apakah melalui media cetak atau di media online seperti medsos, situs, dan lain sebagainya. Yang 3. Bangun tempat usaha yang strategis. Strategis promosi yang berkaitannya adalah silahkan pilih tempat menjalankan usaha strategis, minimal area yang ramai atau di ruang yang mudah diakses publik. Tempat semacam ini berpotensi memberikan keuntungan dibandingkan di tempat yang sepi. Yang keempat, membuat anggaran sistematis. Untuk strategi selanjutnya, mungkin Anda perlu membuat anggaran yang baik dengan promosi. Memang promosi di media sosial tidak membutuhkan biaya yang mahal. Bahkan membuat situs saja Anda ada yang gratis, yang artinya promosi juga gratis. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi pemasaran yang selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini harus dilakukan jika ini ingin produknya dibeli dan pemasaran berhasil. Namun, jika kepada konsumen tidak menunjukkan pelayanan terbaik, tentu mereka juga malas untuk bertransaksi. Yang keenam, buatlah toko online sendiri. Pada zaman sekarang, membangun toko online untuk menjual lebih banyak barang yang diproduksi adalah hal biasa. Dengan membuka toko online sendiri, bisnis Anda akan dikenal siapapun di seluruh dunia tanpa batasan jarak dan waktu. Yang ketujuh, memiliki sosial media perusahaan. Strategi pemasaran produk yang efektif selanjutnya adalah Anda harus memiliki akun media sosial, misal akun FB, Twitter, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, aktifkan email marketing. Dibandingkan jumlah akun sosial media, jumlah masyarakat pemilik email masih lebih banyak, maka dari itu mempromosikan produk via email adalah cara pemasaran yang juga efektif. Yang kesembilan, menjalankan bisnis sistem dropship. Sistem dropship maksudnya adalah mengajak pelanggan untuk menjadi agen, dalam arti ikut menawarkan produk perusahaan kepada orang lain. Namun, dia tidak harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja. Yang ke-10, minta bantuan jasa influencer. Strategi pemasaran produk agar efektif yang terakhir adalah meminta bantuan jasa influencer. Silahkan dipilih mau influencer dari kalangan ahli, artis, atau orang yang memiliki viewers jutaan. Jawaban soal nomor 3. Pilar pemasaran holistik. Setidaknya ada 4 pilar yang menjadi komponen utama dalam pemasaran holistik, yakni 1. Relationship marketing atau hubungan pemasaran. Tujuan dari konsep pemasaran holistik adalah untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan juga mendalam yang saling memuaskan dengan para konstituen utama agar bisa memperoleh dan mempertahankan bisnisnya. Yang kedua, integrate marketing atau pemasaran integrasi. Integrasi yang baik akan terjadi saat pemasaran membuat suatu kegiatan dan menyusun program pemasaran untuk bisa diciptakan berkomunikasi dan juga memberikan nilai untuk konsumennya. Karena di dalamnya menggabungkan seluruh unsur pemasaran, maka nilai yang akan diberikan kepada konsumen pun nantinya akan menjadi lebih besar dan juga lebih menarik.
Yang ketiga, internal marketing, pemasaran internal. Komponen internal memiliki tugas untuk melatih merekrut dan memberikan motivasi agar setiap karyawan mampu memberikan pelayanan yang baik dengan konsumennya. Perusahaan harus lebih fokus ke dalam perusahaan karena sumber daya yang kompeten adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Keempat, performance marketing atau kinerja pemasaran. Performa pemasaran pada suatu pemasaran tidak hanya bisa diukur dari pendapatan saja, namun juga bisa dengan memeriksa scorecard pemasaran dan menyimpulkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jawaban soal nomor 4, bauran pemasaran adalah daftar elemen yang paling penting membentuk dasar dari strategi pemasaran perusahaan. Campuran tersebut membantu pemasar untuk sering mengevaluasi dan mengevaluasi kembali aktivitas merek. Karena kebutuhan pelanggan berubah dengan cepat, merek harus sering meninjau kembali kebauran pemasaran mereka untuk melihat apakah mereka menargetkan pasar saat ini. Bauran pemasaran adalah konsep yang dipopulerkan oleh Nelly Borden pada tahun 1980-an. Borden berkomentar bahwa pencarian ilmu pemasaran sulit bagi kita. Dia ingin membuat perangkat praktis untuk membantu pemasar menjadi objektif dan untuk membawa pemahaman tentang apa itu pemasaran. Borden juga menyebutkan 12 elemen pemasaran yang dapat dikontrol yang dia percaya jika dikelola secara tanggung jawab akan menghasilkan operasi bisnis yang menguntungkan. Kekuatan dari model bauran pemasaran adalah kesederhanaannya, mengkategorikan dasar-dasar pemasaran sebagai titik acuan untuk menerapkan pemasaran pada suatu bisnis. 4P telah menjadi identik dengan bauran pemasaran. 4P adalah produk, harga, tempat, dan promosi. Kekuatan pendekatan 4P adalah bahwa ini merupakan kerangka kerja yang mudah diingat dan praktis untuk pengambilan keputusan pemasaran. Seiring dengan popularitas akademik sebagai alat pengajaran, 4P mix menjadi kerangka kerja terpercaya bagi manajer pemasaran yang menangani masalah pemasaran taktis atau operasional. Masing-masing dari empat bahan tersebut saling melengkapi. Misalnya, Anda tidak mengembangkan suatu produk tanpa mempertimbangkan bagaimana harganya produk atau layanan yang diinginkan dijual perusahaan Anda kepada pelanggan jika mencakup semuanya, mulai dari desain produk, teknologi yang digunakan Anda, hingga kenyamanan produk dan jaminan. Sebuah bisnis baru harus dapat melihat produk mereka secara kritis, seolah-olah Anda dari luar melihat ke dalam, dan mengajukan beberapa pertanyaan kunci. Apakah produk atau jasa sesuai untuk pasar dan pelanggan saat ini? Bagaimana cara menilai di samping pesaing? Apakah Anda punya poin perbedaan? Agar suatu produk atau layanan berhasil, penting untuk terlebih dahulu mengetahui pasar apa yang ada. Riset adalah langkah penting untuk mendapatkan produk agar Anda dengan benar. Jawaban soal nomor 5, menganalisis kompetitor. Selain melakukan riset pada calon pelanggan, Anda juga harus melakukan analisa mendalam pada kompetitor Anda untuk membuat value proposition. Setiap bisnis atau usaha pasti selalu ada kompetitor atau pesaing, tapi kehadiran mereka tidak boleh membuat Anda menjadi takut dan merasa produk Anda kalah dalam persaingan di pasar. Untuk itu, Anda harus melakukan riset yang mendalam atas suatu produk dan layanan yang sudah dulu disediakan oleh pihak kompetitor. Setiap bisnis memang pasti memiliki kompetitor, namun bukan berarti kamu harus takut dengan mereka dan merasa produk Anda akan gagal saat bersaing. Jika Anda sudah memahami apa saja kelebihan dan kekurangan kompetitor Anda, maka Anda bisa melakukan strategi pemasaran dalam menentukan USP atau Unique Selling Proposition. Ketika
suatu brand mempunyai USP dan value proposition yang baik, maka pelanggan akan lebih tertarik dalam membeli dan mencoba produk dari brand tersebut daripada kompetitor. Jawaban soal nomor 6, saya sangat setuju. Alasannya karena dalam menganalisa pengertian kepuasan pelanggan, Anda pun juga perlu untuk mengetahui bagaimana cara mengukurkan kepuasan tersebut. Dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan ini, Anda bisa menganalisa sekaligus menentukan langkah apa yang harusnya diambil ke depan untuk mempertahankan atau mendapatkan pelanggan baru. Pertama adalah metode keluhan dan saran, ialah dengan cara memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan masukan berupa saran dan keluhan kepada jasa maupun produk yang ditawarkan. Informasi yang Anda dapatkan bisa memberikan ide dan masukan bagi perusahaan untuk mengatasi masalah apa yang mereka hadapi, terutama dengan pelanggan, apakah mengenai pelayanan atau produknya. Jawaban soal nomor 7, mengukur kepuasan konsumen menurut Philip Kotler pada tahun 97, ada 4 metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, yaitu 1. Sistem keluhan dan saran. Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus mengumpulkan informasi langsung dari konsumen dengan cara menyediakan kotak saran, informasi yang terkumpul untuk memberikan masukan bagi perusahaan. Yang kedua, survei kepuasan konsumen. Survei kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan cara survei melalui pos surat, telepon, maupun wawancara pribadi. Dengan metode ini, perusahaan dapat menciptakan komunikasi dua arah dan menunjukkan perhatiannya kepada konsumen. Yang ketiga, ghost shopping. Metode ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing dan membandingkan dengan perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, analisis kehilangan konsumen. Tingkat kehilangan konsumen menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya. Perusahaan seharusnya menganalisa dan memahami mengapa konsumen tersebut berhenti mengkonsumsi produk kita. Menurut Jawaban soal nomor 8, tahapan-tahapan melakukan customer profitability analysis menurut Owen yaitu 1. Mengidentifikasikan customer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return dan allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Jawaban soal nomor 9, siapa pembicara dalam video itu? Yaitu Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SE.MT. Berasal dari Jakarta, mengajar di Universitas 11 Maret. Teori-teori mengenai manajemen pemasaran, pengertian manajemen pemasaran, pelaku manajemen pemasaran, sejarah manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran dan ilmu, kegiatan manajemen pemasaran, digital marketing manajemen pemasaran, teknologi pemasaran. Jawaban soal nomor 10, tugas yang pertama yaitu video record pengertian, konsep dan fungsi manajemen pemasaran. Tugas yang kedua yaitu video record meringkas bab 2 penerapan konsep pemasaran. Tugas yang ketiga yaitu video record bab 3 menganalisis pasar konsumen. Terima kasih.